Saat ini Anda telah terhubung dengan bisnis Natura World. Audio e-learning akan membantu Anda untuk mengembangkan skill dan sikap mental dalam memimpin organisasi bisnis Anda menjadi lebih efektif. Inilah program elektronik learning Natura World. Di sesi kemarin di awal itu saya sempat membahas tentang how to start new member. Jadi bagaimana caranya kita untuk men-startup member kita supaya member kita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan rule system, kan gitu ya. Nah, memang tidak mudah, ya kan? Banyak sebagian teman-teman leader, teman-teman member, Pak, bagaimana tim saya ini kalau diajak pertemuan kok sulit gitu. Kemudian kalau diajak home sharing juga alasannya ada saja gitu. Apapun lah itu alasannya, karena mereka memang masih belum menemukan why atau alasan yang terkuat kenapa mereka mau berhasil di Natura, kan gitu. Itu kenapa tujuan dari startup new member ketika mereka baru bergabung, ya, tujuannya untuk itu, kita menemukan alasan terkuatnya apa dan lalu kita minta mereka ambil komitmen, ya kan. Nah, setelah mereka siap mengambil komitmen, maka mereka tidak punya alasan apapun lah itu, ya kan. Tapi kalau mereka masih belum punya goals yang kuat, punya alasan yang kuat kenapa mereka mau berhasil di Natura, saya yakin mereka selalu banyak alasan, ya kan, untuk menjalankan bisnis Natura, ya, seperti itu. Nah, baik, untuk kali ini saya ingin sharing, yaitu temanya pertanyaan menentukan jawaban. Nah, ini, jadi poin ini yang harus kita kuasai adalah people skill, ya, terutama skill komunikasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menguasai skill komunikasi, ini akan jauh lebih mudah menjalankan bisnis Natura World. Pak Jackson, bagaimana caranya untuk saya mengupgrade skill komunikasi? Mau tahu teman-teman? Salah satunya membaca buku. Ayo, siapa yang sekarang ini live di TikTok ini yang sering membaca buku? Nah, saya ingin tahu antusiasnya dan siapa yang sering baca buku. Tipping angka 1. Coba saya kepingin tahu nih, siapa teman-teman yang suka baca buku. Ketik angka 1 coba. Saya ingin tahu siapa teman-teman leader, teman-teman member yang sering baca. Waduh, luar biasa, Bu Nur, Bu Widi, ya, Bu Siva, ya. Bu Siva Natura. Nah, tunjukkan antusias teman-teman, ya, yang membaca buku, yang suka membaca buku, yang tujuannya membaca buku ini salah satunya adalah untuk meningkatkan skill komunikasi. Luar biasa, ya. Oke, teman-teman, apa sih dampak dari membaca buku? Kan tadi saya sampaikan, salah satu cara untuk kita meningkatkan skill komunikasi adalah dengan cara kita membaca buku. Percaya atau tidak, ketika teman-teman sudah terbiasa membaca buku, ya kan, dan ketika teman-teman pas ngobrol atau pas saat presentasi atau saat membantu downline prospek atau presentasi, nah, di situ sadar atau tidak, kata-kata kosakata yang keluar dari kita, ya, teman-teman yang baca buku itu adalah kata-kata buku yang keluar, ya. Nah, itu. Jadi teman-teman yang membaca buku yang memahami. Nah, tapi ada sebagian juga, Pak Jackson, saya kalau membaca buku itu kok ngantuk, ya, kan gitu. Mengantuk awalnya karena tidak terbiasa. Bukan cuma hanya Anda saja, teman-teman, saya pun waktu di awal dulu ketika membaca buku juga masih belum tahu kenapa manfaat membaca buku itu juga ngantuk, ya kan. Akan tetapi di sini mau tidak mau, suka tidak suka, kalau mau sukses, ya, dengan memiliki skill yang bagus, wajib baca buku, ya kan. Nah, ada kan di Habit Core Member, ya kan, membaca buku dalam satu hari itu tidak harus berlembar-lembar.
Kalau memang teman-teman belum terbiasa, dicobalah memulai dari 1 lembar saja, ya kan? Masa baca 1 lembar langsung tertidur kan nggak mungkin ya. 1 lembar sampai 2 lembar, dibuat habit setiap hari seperti itu. Nah, ketika skill komunikasi teman-teman sudah mulai meningkat, tandanya seperti apa? Tandanya adalah ketika teman-teman berbicara, itu kosakatanya itu sedikit banyak kalimat buku yang sering keluar. Nah, seperti itu. Kalau didengarkan sudah mulai enak, itu maka skill komunikasi sudah mulai terlihat itu meningkat, teman-teman ya. Nah, terus kemudian dari skill komunikasi ini yang sering kita gunakan adalah bagaimana cara kita ngobrol kepada calon prospek, ya kan, atau calon member yang tentunya yang pada saat kita follow up, ya kan, pada saat kita follow up. Nah, jadi di sini teknik bertanya, ya kan, teknik bertanya karena jawaban ini adalah sesuai dengan apa pertanyaannya, begitu teman-teman. Contoh, bagaimana cara memfollow up calon member yang belum bergabung ya, calon member setelah mengikuti acara home meeting ya, yang setelah mengikuti acara home sharing atau NOP. Caranya saya memfollow up mereka itu bagaimana? Caranya bertanyanya bagaimana, kan begitu ya. Dan harapan teman-teman semua adalah dari pertanyaan yang Anda sampaikan, yang Anda lontarkan ke calon prospek, mereka selalu menjawab ya, dan mereka mau, dan mereka tidak bingung, kan gitu. Nah, ini ada salah satu teknik cara bertanya follow up ketika calon member itu setelah mengikuti home sharing atau acara NOP, ya kan? Nah, di sini teman-teman jangan menggunakan kalimat pilihan iya atau tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mau atau tidak. Nah, itu mereka akan bingung dan ambigu, pasti akan milih tidak. Lalu bagaimana caranya untuk kita menggiring si member ini berbicara untuk menjawabnya sesuai dengan harapan kita ya. Contoh nih, misalkan di sini ada yang namanya Bu Ani, mohon maaf ya saya pinjam namanya, contoh ya, ini contoh aja. Bu Ani nih salah satu prospek yang mengikuti acara NOP atau mungkin acara home sharing ya, anggap saja NOP. Nah, lalu bagaimana cara memfollow up bertanyanya dia ya, kita tanya seperti apa? Gini. Cara bertanya adalah seperti ini contohnya ya, Bu Ani, dari penjelasan guys speaker, pembicara di NOP tadi, mana nih yang menarik? Manfaat produknya atau sekaligus peluang bisnisnya? Nah, pertanyaan ini kalau misalkan dilontarkan ke teman-teman, pasti teman-teman akan mencari jawaban yang mengarah manfaat produknya atau peluang bisnisnya atau dua-duanya. Di sini tidak ada celah untuk mereka menjawab tidak menarik atau mungkin hal lain di luar konteks itu, ya kan? Nah, dengan pertanyaan ini maka kita akan mudah menggiring, kita kepingin mereka menjawab apa, kan gitu. Menjawab salah satu atau salah dua, yang dimana dua-duanya memang keinginan kita. Tadi contohnya, mana yang menarik Bu, manfaat produknya ataukah peluang bisnisnya atau dua-duanya, kan begitu. Nah, dari pertanyaan ini maka si prospek akan menjawab apapun jawabannya itu sesuai dengan harapan kita. Misalkan contoh yang pertama manfaat produknya, maka ketika dia menjawab manfaat produknya, jadikan dia pelanggan kita, layani dia agar dia merasakan manfaat produk, ya kan? Kemudian kita juga bisa sampaikan bahwasanya manfaat produk ini bukan cuma hanya di ibu saja, tetapi bisa juga digunakan untuk keluarga atau mungkin saudara-saudara yang masih belum tahu produk Natura, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia menjawab dua-duanya, nah keren banget. Berarti ibu sudah tahu ya artinya manfaat produknya seperti apa dan peluang bisnisnya, gitu. Sehingga apa? Kalau dia tertarik dua-duanya, maka kita mudah mengarahkannya. Mengarahkan seperti apa? Kita mengarahkan bahwasanya ibu beruntung banget
dapat informasi yang luar biasa, yang dimana produk yang kualitasnya sangat bagus, yang dibutuhkan banyak orang. Yang kedua, peluang bisnisnya ini bisa meningkatkan plafon rezeki. Nah, disitulah mulai digiring, atur jadwal pertemuan di hari kedua. Itu teman-teman, sehingga pertemuan di hari kedua itu baru dilakukan namanya startup yang kemarin sempat saya bahas. Gitu teman-teman ya. Nah, ada banyak cara untuk membuat orang mengatakan ya. Ya, jadi dari kan banyak nih, kadang sering kita juga mendengar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban itu harus selalu menjawab ya, kan begitu ya. Ada banyak cara untuk membuat orang selalu mengatakan ya dengan mantap dan senang kepada Anda. Dan ini bukan sekedar karena keberuntungan, tapi ada tekniknya teman-teman, ya kan? Ada tekniknya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan itu, ya kan? Jadi pertanyaan pilihan ya, selalu pilih jawabannya ya. Ada 4 metode yang dimana teknik ini bisa dikuasai, skill komunikasi ini bisa dikuasai, pertanyaan ini bisa teman-teman bisa praktekkan, ya kan? Nah, agar mereka selalu bisa menjawab ya. 1, berilah orang lain atau berilah si prospek tadi itu alasan yang kuat untuk mengatakan ya kepada kita, ya kan? Contoh seperti ini. Ketika begini, sebentar. Dengan kalimat ya, jadi orang itu dia pasti menjawab ya. Bu, jika ibu menjadi ambasador, ya kan? Misalkan seperti itu teman-teman ya. Menjadi ambasador, semua impian-impian ibu satu persatu bisa terwujud ya Bu ya. Pasti jawabannya iya, ya kan? Nah, seperti itu. Dan masih banyak sekali teman-teman yang namanya contoh, yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang dimana jawabannya itu selalu ya dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu di dunia ini dilakukan itu karena alasan teman-teman. Karena alasan yang dimana yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan kita, maka kita di sini juga belajar namanya teknik ya, seperti itu. Yang kedua, metode yang kedua adalah ajukan pertanyaannya dengan menganggukkan kepala. Nah, jadi seperti ini contoh. Anda ingin keluarga Anda bahagia bukan? Sambil menganggukkan kepala seperti ini. Pasti setiap orang kalau dilontarkan kalimat seperti itu jawabannya pasti iya. Kan gitu kan? Anda menginginkan bulan Agustus tahun ini tembus ambasador bukan? Ya. Seperti itu, ya kan? Karena mereka punya alasan dan kenapa mereka mau seperti itu ya. Dan teknik pertanyaan ini teman-teman bisa praktekkan dengan kondisi teman-teman saat itu juga, entah itu di saat setelah after pertemuan home sharing atau acara NOP ya. Kemudian metode yang ketiga adalah beri pilihan antara 2 ya, misalkan seperti ini. Semisalkan ketika teman-teman mau follow up bertemu dengan janji prospek seperti itu. Contohnya seperti ini. Pak, Bu, sebaiknya kita bertemu nanti siang atau nanti sore. Iya kan? Jadi pilihan ini tidak ada pilihan tolakan, tapi dia mau siang juga kita bisa ketemu, sore juga bisa ketemu. Tetapi kalau misalkan kita bertanya seperti ini, Bu, kita ketemunya nanti siang jadi apa tidak? Nah, ini pasti orang akan memilih kalau tidak jadi ya juga bisa juga tidak, kan begitu, karena ada pilihan tidak gitu teman. Tapi bagaimana pertanyaan itu kita ciptakan jangan sampai ada kalimat atau kata tidak ya. Bu, besok Rabu atau besok Kamis kita sebaiknya ketemunya siang atau sore gitu. Oh, sore kan gitu ya. Sorenya ketemunya jam 2 atau jam 4 gitu. Jadi tepat. Jadi 2 pilihan itu mereka entah jam 2-nya ya bisa ketemu, jam 4-nya juga bisa ketemu ya, untuk mengunci janji temu seperti teman-teman ya. Terus kemudian yang poin keempat adalah mengharapkan orang mengatakan ya kepada Anda ya, kepada Anda, dan biarkan mereka mengharapkan
diharapkan untuk mengatakan ya. Artinya apa? Dengan keyakinan kita tadi itu bahwasanya pasti dia akan jawab ya, seperti itu ya. Kalau kita sudah yakin ketika dia menjawab ya, maka teknik bertanyanya juga itu harus benar, seperti itu. Karena dengan teknik caranya kita bertanyanya salah, maka kemungkinan juga dia akan menjawab juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi people skill dan terutamanya skill komunikasi ini harus kita latih ya, kita upgrade ya. Salah satunya tadi dengan membaca buku ya, dengan membaca buku dalam arti di sini dengan teman-teman juga mempraktekkan di lapangan ya. Teman-teman melakukan presentasi jauh lebih banyak, teman-teman juga membuat pertemuan lebih banyak, sehingga perannya teman-teman adalah sebagai guest speaker atau sebagai pembicara, seperti itu. Semakin teman-teman sering presentasi, semakin teman-teman sering bercerita, maka akan semakin luas, ya kan? Kalau orang Jawa mengatakan semakin luas semakin enak, didengarkan tuh enak, kosakatanya mudah dipahami dan mudah dicermati, seperti itu. Dari teman-teman mulai menyampaikan tentang company profile, teman-teman menyampaikan tentang manfaat produk, step by step-nya itu teman-teman menyampaikan dengan lantunan yang sangat enak sekali didengarkan, dengan kosakata yang mudah dipahami, ya kan? Nah, ini yang membuat teman-teman akhirnya apa? Semakin percaya diri, ya kan? Semakin percaya diri bahwa prospek saya ini pasti closing. Itu sudah terasa, vibrasinya sudah terasa banget, seperti itu teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman perlu juga yang namanya membuat role play ya, membuat role play kepada timnya ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah mengikuti acara namanya training presenter, itu kan ada namanya role play kan ya, yang dimana banyak peserta yang ikut ya. Tapi kali ini teman-teman bisa mencoba skala kecil ya. Skala kecil itu mungkin dari beberapa grup atau mungkin ada sekian tim, ada berapa orang, mungkin bisa 5 orang, bisa 10 orang. Teman-teman atur waktu untuk buat namanya acara role play. Nah, role play seperti ini teman-teman mulai belajar dengan cara teknik bertanya, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan tadi teknik bertanya. Bukan cuma hanya bertanya saja, tetapi teman-teman juga di saat role play bisa juga belajar bagaimana mempresentasikan ya, mempresentasikan company profile, mempresentasikan produk, juga mempresentasikan yang namanya marketing plan. Nah, bayangkan ketika seluruh tim teman-teman semuanya ya kan bisa membawakan materi ya kan, bahkan sampai yang namanya memfollow up dengan cara teknik bertanya dengan benar tadi, luar biasa ya kan. Pertumbuhan tim di mana-mana yang pasti bertumbuh berkembang pesat ya kan, yang dampaknya adalah omset ya kan, omset terus berkembang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Pak Jackson, kalau saya mengamati beberapa upline, leader, ambassador, dan crown kok mudah ya. Selalu ketika mereka bertanya tadi yang saya sampaikan tadi, mesti prospek itu kebanyakan langsung iya bergabung dan iya, dan jarang mengatakan tidak kan begitu. Karena apa teman-teman? Apa yang membedakan antara kita dengan upline kita yang posisi crown sama ambassador sama mentor kita? Apa yang membedakan nih kita dengan mentor kita? Apa yang membedakan teman-teman? Yang membedakan kita dengan mentor kita adalah isinya teman-teman. Isinya, ya kan? Loh, kenapa kok isinya? Karena mentor kita itu bertindak lebih dahulu dan melakukan lebih banyak hal. Ya, melakukan presentasi lebih banyak, melakukan pertemuan lebih banyak, membaca bukunya lebih banyak, ya kan, menangani kendala-kendala di lapangan lebih banyak, sehingga secara skillnya itu terasah, ya kan, kemudian terupgrade sehingga menguasai semuanya teman-teman, ya kan.
Dari kosakatanya, teknik bertanyanya, teknik handling objectionnya, semua menguasai. Nah, untuk itu teman-teman juga harus segera mengikuti jejak para mentor, ya kan? Yang mungkin saat ini yang teman-teman yang masih belum terbiasa membaca buku, yuk mulai dari sekarang belajar membaca buku minimal 1 hari 1. Karena apa? Karena belajar dengan kita sering membaca buku, skill komunikasi kita akan terasah ya. Kemudian kita akan lebih mudah untuk bertanya dengan apa yang ingin kita inginkan, sehingga jawabannya sesuai dengan apa yang kita harapkan juga, yaitu pertanyaan menentukan jawaban itu tadi teman-teman ya. Jadi kita bisa menentukan mereka ingin jawab apa sih. Mereka itu pengen menjawab ya, mereka kepingin menjawab hal-hal positif tentang apa yang kita jelaskan. Itu nanti teman-teman akan bisa segera kuasai. Nah, ini pertama adalah membaca buku teman-teman ya. Nah, baik teman-teman semuanya, teknik ini adalah salah satu teknik yang memang harus dikuasai, dan saya tahu teman-teman sama para mentor sudah diajarkan bagaimana cara berhasil di bisnis network marketing ya. 90%-nya atau 95%-nya adalah sikap, 5%-nya adalah skill, ya kan? Masih ingat kan teman-teman? Di acara basic training pasti disampaikan juga para mentor, ya kan? Why, kenapa kok yang 95% itu sikap dan 5% adalah skill ya? Tapi teman-teman harus ingat, 5% skill teman-teman harus kuasai 100%, ya. 5% skill teman-teman harus kuasai 100%. Salah satunya adalah skill komunikasi. Nah, di dalam skill komunikasi juga ada namanya teknik bertanya. Teknik bertanya juga menentukan calon member ini tertarik apa tidak di bisnis Naturawat teman-teman, gitu ya. Dan insya Allah sebuah gambaran singkat garis besar apa yang tak sampaikan ini teman-teman bisa menelaah, teman-teman bisa lebih mau belajar lagi kepada mentor para upline ya. Salah satunya habit channel dengan cara membaca buku teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu adalah salah satu teknik dan cara apa yang harus dikuasai dalam kita menguasai teknik skill komunikasi ya. Perbanyak membaca buku ya, seperti itu. Bukunya apa Pak Jackson yang harus dibaca? Tanyakan kepada mentor Anda ya. Dan mentor Anda sudah punya buku rekomendasi untuk Anda. Bukunya apa ya? Sehingga buku-buku itu yang dimana teman-teman sering pelajari, kosakatanya semakin banyak, teman-teman juga akan segera menguasai teknik bertanya juga. Ya, teman-teman semua, siapa yang masih antusias dan yang masih stay tune di acara live ini, ketik angka 8. Coba saya ingin lihat antusiasnya teman-teman ya. Karena di sini kan bisanya typing ya, kita nggak bisa pakai suara. Nah, ketik angka 8 teman-teman yang masih stay tune ya, yang masih semangat, yang masih ingin belajar bersama-sama. Ya. Oke, luar biasa. Ada Bu Ambasador, ada Bu Kron, semuanya komplit di sini ya. Nih teman-teman bayangkan. Seorang leader, seorang mentor ambasador ya, seorang Kron itu loh humble ya, teachable, masih mau belajar ya kan. Mereka tidak sungkan-sungkan ingin terus belajar. Karena apa? Karena dengan kita belajar banyak sekali dampaknya teman-teman. Semakin kita bertumbuh ya, semakin kita terupgrade. Nah, apalagi kita ini yang masih belum apa-apa peringkatnya, apalagi yang masih silver, apalagi yang masih gold dan diamond ya. Contoh para leader ambasador Anda, Kron dan ambasador ya, mereka loh masih siap bersedia mau belajar. Ini adalah salah satu sikap ya, menunjukkan bahwasanya kita itu memberikan contoh yang baik, duplikasi yang baik, kan begitu. Pemimpin yang hebat itu berawal dari pengikut yang hebat, seperti teman-teman. Kalau kita menginginkan tim kita adalah orang yang tepat,
maka teman-teman harus menjadi orang yang tepat terlebih dahulu, ya kan? Teman-teman harus tunjukkan kepada diri sendiri bahwasanya teman-teman adalah orang yang tepat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya ucapkan selamat datang dimanapun berada yang bergabung bersama live TikTok sore hari ini. Sharing sore ya, yang dimana sambil menunggu acara buka bersama keluarga masing-masing. Ya, sedikit kita sharing di sini adalah sharing tentang teknik ya, sharing tentang sebuah cara yang tentunya untuk pengembangan membangun bisnis naturawat ya. Banyak juga yang bertanya sih seperti ini, sambil sharing ya teman-teman ya. Pak Jackson, itu bagaimana sih untuk memulai dengan benar bisnis naturawat itu? Karena saya masih belum punya pengalaman di bisnis jaringan. Mungkin teman-teman juga punya ya tim yang baru pengalamannya di Natura ya. Artinya punya pengalaman di bisnis multi level baru di Natura, sebelumnya belum punya. Mungkin dia sebelumnya cuma hanya seorang pegawai karyawan biasa yang memang tidak mengenal bisnis jaringan ya. Nah, jadi cara memulai dengan benar itu memang ada 3 poin teman-teman ya, yang nanti akan saya bedah satu persatunya di live TikTok berikutnya ya. Ini saya cuma hanya buka kerangkanya aja ya. Memulai dengan benar, yaitu yang pertama adalah mindsetnya harus benar dulu. Yang pertama ya, mindsetnya harus benar. Yang kedua, development skill ya, skillnya harus di-develop, dikembangkan. Yang ketiga adalah toolset, gunakan alat bantu. 3 poin ini yang dimana bagaimana cara kita memulai bisnis dengan benar. Nah, tema memulai dengan benar ini nanti saya akan juga sharingkan. Saya akan bedah 3 poin itu tadi di sesi live berikutnya lagi teman-teman ya. Nah, jadi mungkin sore hari ini yang bisa saya sharingkan adalah tentang teknik bertanya tadi teman-teman ya. Jadi bisa saya remind kembali, mungkin karena juga banyak member yang baru bergabung ya, yang mungkin baru bisa gabung apa bisa live juga karena mungkin sinyal ya kan, karena mungkin sedang dalam perjalanan baru nyampe rumah baru ikut live ke TikTok ini ya. Nah, jadi yang terpenting adalah kuasai teknik skill komunikasi. Tentunya di sini adalah teknik bertanya di saat kita memfollow up calon prospek setelah mengikuti acara kan gitu ya. Kebanyakan sadar atau tidak teman-teman itu bertanya saat memfollow up adalah tadi acaranya bagus apa tidak gitu. Tadi pemaparannya guys speaker tadi bagus apa enggak menurut lo? Nah, pertanyaan bagus atau tidak ini membuat si prospek ini kemungkinan bisa milih tidak di hatinya. Atau mungkin kalau memang dia saklek ngomong enggak bagus tuh acara kan gitu. Karena memang kita menginginkan dia menjawab itu gitu loh. Tapi bagaimana caranya kita menginginkan si prospek ini menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi itu acara NOP tadi itu menurutmu menarik yang mana nih? Menarik manfaat produknya kah? Atau menarik peluang bisnisnya? Coba teman-teman perhatikan ya, ketika kalimat terlontar kepada kita, seandainya kita adalah seorang calon member, pasti kita akan memilih jawaban sesuai dengan apa pertanyaannya. Bener nggak? Kita memilih manfaat produknya saja, kita menjawab manfaat produk. Kalau misalkan kita tertarik dengan bisnisnya, kita menjawab jawaban ya sesuai dengan pertanyaan di peluang bisnisnya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman ya teknik ini ya gitu. Nah, terus kemudian dari pertanyaan itu pasti nanti akan mengerucut dan pasti dia akan selalu ngomong iya. Dan kalau ketika dia tertarik di produk ya jelaskan produknya. Ketika dia tertarik di peluang bisnisnya ya juga jelaskan tentang bisnisnya, bahwasanya di bisnis ini bisa membantu banyak orang, bisa meningkatkan plafon rezeki. Contohnya kita bisa edifikasi mungkin crossline, kita bisa edifikasi upline, mentor upline crown dan ambassador kita ya, ceritakan dengan bisnis ini upline kita namanya ibu ini sudah mencapai peringkat ini, alhamdulillah beliau dari hasil Natura bisa membeli mobil, bisa membeli sebidang tanah, apapun lah itu masalah teknis yang teman-teman sudah biasa pelajari ya. Tapi teknik bertanya di awal tadi yang paling penting ya, seperti itu. Teknik bertanya. Nah,
Terus kemudian teknik bertanya juga bisa digunakan saat ketika kita buat janji temu. Nah, teman-teman harus memahami teknik ini gitu, ya kan? Misalkan contoh nih, tadi Pak, besok jadi ketemu apa tidak? Gitu, Bu, besok sore jadi ketemu apa tidak? Nah, teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus pahami kata tidak itu ambigu. Sehingga terkadang ketika mereka pikirannya lagi galau atau mungkin terkadang pas ada problem, mereka bisa katakan tidak juga. Ya kan? Karena di situ kita bertanyanya bisa ketemu atau tidak gitu. Tapi yang benar bagaimana sebaiknya kan begitu ya. Seandainya teman-teman ingin memfollow up bertemunya besok sore begitu. Ya sampaikan aja, Bu, besok sore enaknya ketemunya jam 2 atau jam 4. Ya kan, Bu, besok sore ketemunya jam 2 atau jam 4. Atau kalau misalkan kita ingin bertemunya hari, Bu, enaknya kita ketemunya hari Kamis atau hari Rebu. Gitu kan? Nah, sehingga apa? Pilihannya itu selalu pas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu, teman-teman ya. Teknik ini memang sederhana, akan tetapi jika tidak dipahami dan tidak dimengerti, tim-tim kita atau mungkin menu member kita yang masih baru-baru ini biasanya terjebak di kalimat pertanyaan seperti ini ya. Jadi mungkin apa yang tak sampaikan ini yang mungkin tim-timnya masih belum bisa hadir, nanti teman-teman bisa follow up di acara meeting bersama grup masing-masing baik offline ataupun online ya. Memahami teknik bertanya supaya agar si calon prospek itu selalu mengatakan ya dan mau, ya kan? Jadi tidak mengatakan tidak. Seperti itu teman-teman. Tidak terasa ya, sudah 30 menit loh. Sudah 30 menit kita ngobrol seperti ini. Oke, saya sapa dulu ya yang baru hadir dari Sukabumi, hadir juga Cibubur juga hadir. Selamat sore, luar biasa ya. Oke. Terima kasih Mr. Diki Dylan. Bunga mawarnya ya. Luar biasa teman-teman ya. Teman-teman, pertemuan seperti ini kalau memang ini sangat membantu sekali merefresh, merimain kembali ilmu-ilmu dasar, teknik-teknik dasar. Kita siap kok untuk mengadakan paling tidaklah seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Saya tahu apa yang tak sampaikan semua tadi ini teman-teman sudah pernah mendengar dan sudah pernah mendapatkannya. Saya tahu. Akan tetapi sore hari ini saya merefresh dan meremind kembali, mereminder kembali. Nah, selain mereminder, mungkin juga ada member-member baru yang juga kebetulan baru bergabung, ternyata mendapatkan sebuah momentumnya. Oh, ternyata ada tekniknya ya cara bertanya. Cara bertanya dengan benar begitu ya. Supaya mereka tidak memilih tidak, tapi bagaimana mereka memilih ya, seperti itu ya. Luar biasa. Harapan saya adalah teman-teman yang ikut live pada sore hari ini ya. Di tahun 2022 adalah tahun pencapaian yang sangat fantastis, pencapaian yang sangat luar biasa. Apapun peringkat teman-teman semuanya. Mungkin hari ini yang ikut live belum punya peringkat. Mungkin hari ini yang live masih belum bergabung ya. Siapapun Anda, berterima kasihlah kepada orang yang telah mengundang Anda. Tentunya sponsor Anda, tentunya upline Anda yang mereka sangat peduli dengan kehidupan Anda semuanya. Yang tentunya bagaimana Anda memiliki sebuah kehidupan yang jauh lebih sejahtera lagi dari sebelumnya. Teman-teman, jangan lihat kondisi Anda saat ini, ya kan? Jangan lihat kondisi Anda saat ini, Pak Jackson. Saya mah masih belum apa-apa, Pak Jackson. Saya masih baru bergabung, Pak Jackson. Saya cuma hanya lulusan SMP, Pak Jackson. Saya cuma lulusan SD. Jangan lihat kondisi Anda saat ini, teman-teman, ya. Tapi kemana Anda mau pergi, kemana Anda mau, tujuannya Anda mau kemana, itu yang paling penting ya. Jangan lihat kondisi Anda saat ini, tapi tujuan Anda mau kemana, itu yang jauh lebih penting.
Hari ini Anda adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Hari ini adalah Anda seorang pegawai biasa. Hari ini adalah Anda seorang buruh. Hari ini adalah Anda, apapun kondisi Anda saat ini tidak penting. Yang terpenting adalah Anda mau kemana, Anda mau jadi apa. 6 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang Anda mau jadi apa. Putuskan, tentukan tujuan Anda, putuskan Anda mau peringkat apa, ya. Dan teman-teman segera wujudkan dan bayar harganya, teman-teman. Insya Allah teman-teman kalau intent rutin konsultasi dengan sponsor upline mentor leader yang konsultasi juga, insya Allah teman-teman akan mencapai apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman manfaatkan yang namanya program promo NNC ini, ya. Promo yang dimana di sini teman-teman bisa mencari daftar nama jauh lebih banyak lagi dan temukan orang-orang yang siap sedia, yang mau berhasil, yang ingin merubah hidupnya bersama Natura. Gandeng dia, teman-teman. Gandeng dia, ajak dia duduk bersama untuk bagaimana bicara tentang visi, tentang kehidupan 6 bulan dari sekarang, bicara tentang 1 tahun ke depan seperti apa, dan untuk memulihkan perekonomian yang selama 2 tahun yang telah terdampak dari efek pandemi dan sekarang masuk ke endemi. Insya Allah bersama Naturawet teman-teman semakin jauh lebih sukses lagi, teman-teman semakin menjadi pahlawan untuk keluarga utamanya dan menjadi keberkahan bagi banyak orang. Baik teman-teman, mungkin sharing sore hari ini saya rasa cukup. Kita nanti bisa sambung lagi di sesi-sesi yang akan datang, ya. Di sesi yang jauh lebih hebat lagi, sharing-sharing materi yang jauh lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, teknik-teknik yang benar-benar yang bisa teman-teman praktekkan di lapangan. Amin, ya. Oke teman-teman semuanya, sukses buat Anda semuanya. Sampai ketemu di panggung kemenangan. Go Ambassador.